Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kali ini kita akan kembali kebaktian sekolah minggu. Kali ini kebaktian sekolah minggu akan dilayani oleh Kak Lince. Selamat pagi. Dan ada juga Kak Kristia dan Kak Deborah. Dan sebagai pemain musik itu Kak Hengki. Nah, adik-adik, kita siap memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Tapi ingat ya adik-adik, hari ini kakak minta kalian harus sudah bergembira, tidak ada yang bersedih, karena kita akan memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya. Kita memuji Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri memuji Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Nah, adik-adik mau kerja di ladang Tuhan? Pasti ya, adik-adik mau menjadi pekerja di ladang Tuhan. Nah, ketika kita sudah kembali normal mengadakan kebaktian di gereja, ketika kalian akan disuruh untuk membawa kantong persembahan, kalian harus mau melakukannya ya. Itu artinya juga kita melayani Tuhan. Nah, adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Kita akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan serta berdoa untuk persiapan pelayanan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, Tuhan Yesus yang mencintai kami anak-anak-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh hadir untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya mau hadir di tengah-tengah kebaktian ini ya Bapa. Tuhan, jika kami sebentar juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan kiranya membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya Bapa. Tuhan juga berkati bagi kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kebaktian ini ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Baiklah adik-adik, kini saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama yang terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 13. Oke adik-adik, kakak ulangi lagi ya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini kita akan membacanya dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 13. Mari kita membaca secara bersama-sama ya adik-adik yang di rumah. Membaca dibantu oleh orang tuanya, didampingi oleh papa dan mama kalian. Kita mulai ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia ke kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu itu membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Siana lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Salam, selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini Kak Puji akan menyampaikan firman Tuhan seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Di situ dikisahkan tentang Daud diurapi menjadi raja. Adik-adik, pada waktu itu Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul. Raja Saul ini adik pertama-tama dia adalah seorang raja yang bijaksana. Seorang raja yang taat akan Tuhan. Tapi setelah lama-kelamaan ternyata Raja Saul ini menjadi seorang raja yang mementingkan diri sendiri. Di sini Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Maka Tuhan mengutuslah Samuel untuk pergi ke Betlehem, mencari seorang yang sudah dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul nantinya.
Maka sesuai dengan perintah Tuhan, pergilah Samuel ke Betlehem untuk menemui seorang keluarga, yaitu Bapak Isai. Bapak Isai ini mempunyai anak laki-laki yang banyak. Nah, adik-adik, ternyata dari salah satu anak ini Tuhan sudah memilih siapa gerangan yang akan dipilih menggantikan Raja Saul nanti. Pada waktu itu diadakan upacara korban bakaran dan Bapak Isai ini beserta keluarganya diundang untuk mengikuti upacara ini. Adik-adik, pada waktu itu Samuel menanyakan ke Bapak Isai, anak-anaknya, siapa yang gerangan yang akan dipilih Tuhan yang akan diurapi? Bapak Isai memperkenalkan anak-anaknya kepada Samuel. Tetapi ternyata adik-adik, anak-anak yang sudah diperkenalkan ini ternyata tidak berkenan dan Tuhan tidak memilih. Maka bertanyalah Samuel ini kepada Isai, adakah anaknya yang lain? Ternyata Bapak Isai menjawab bahwa masih ada satu anaknya yang belum diperkenalkan, yaitu anaknya yang bungsu yang bernama Daud. Maka Samuel menyuruhlah Bapak Isai ini untuk memanggil Daud, karena waktu itu Daud sedang menggembalakan kambing domba. Setelah itu Daud dipanggil dan Samuel melihat Daud. Maka Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa dialah orang yang dipilih dan Samuel harus mengurapi Daud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, meskipun Daud adalah seorang gembala kambing domba, ternyata Tuhan memilih dia sebagai seorang pemimpin yang nantinya akan menggantikan Raja Saul. Seorang raja besar yang akan memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik kelas madya dan pra-remaja, di sini Kak Puji juga mempunyai seorang contoh yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikan. Adik-adik bisa melihat di gambar. Ya, siapa gerangan beliau? Beliau adalah seorang presiden, adik-adik. Beliau bernama Jose Mujica. Beliau memimpin negara Uruguay pada tahun 2010 sampai 2015. Meskipun beliau hanya memimpin 5 tahun, adik-adik, ternyata Tuhan memakai sangat luar biasa karena beliau memimpin sangat bijaksana. Di sini Tuhan memakai beliau untuk menyatakan kebaikan kepada orang-orang. Seorang presiden, adik-adik, biasanya tinggal di suatu istana kepresidenan yang mewah, penuh dengan kemegahan. Tapi Jose Mujica ini tidak demikian, adik-adik. Dia memilih tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Dengan berkebun, dia berusaha untuk hidup seadanya. Karena meskipun dia seorang presiden, ternyata gaji beliau ini disumbangkan, adik-adik, untuk rakyatnya. Jose Mujica hanya mengambil 10% dari gajinya dan 90% disumbangkan untuk rakyatnya, adik-adik. Jadi dia memikirkan begitu bagaimana caranya untuk memakmurkan rakyatnya. Dan adik-adik perlu tahu juga, biasanya kalau seorang presiden itu kan kemana-mana dikawal ya, oleh pengawal-pengawal yang gagah-gagah. Tapi adik-adik, ternyata Jose Mujica ini juga tidak mau dikawal. Di rumahnya hanya ada berapa orang polisi dan anjing peliharaannya. Dia hidup tidak dengan kemewahan. Dia mengorbankan kekayaannya untuk kesejahteraan rakyatnya. Luar biasa bukan? Ya, sangat luar biasa. Seorang pemimpin yang tidak sombong, tidak memegahkan diri, terlebih dia mau memberikan apa yang sudah Tuhan berikan untuk membantu orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita juga diingatkan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan
Kalau sudah memilih kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang tidak kita pikirkan. Makanya adik-adik jangan takut ya. Kalau misalkan nanti adik-adik dipilih menjadi seorang pemimpin, adik-adik harus tetap percaya. Tuhan sudah memilih saya menjadi seorang pemimpin. Maka adik-adik harus mempunyai jiwa yang baik. Mempunyai jiwa yang bertanggung jawab. Tidak sombong. Seperti Hose Mujika tadi. Jadi adik-adik juga bisa memberikan apa yang sudah Tuhan berikan berkat kepada kita, kepada orang lain. Menyatakan kebaikan kepada semua orang. Karena dengan menyatakan kebaikan kepada semua orang, orang lain pun juga akan melihat betapa Tuhan itu sangat baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kita. Bila kita menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang baik. Tidak sombong dan tetap mengasihi semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan hari ini, nanti adik-adik bisa berikan, dikasih amplop, lalu titipkan kepada papa mama, sehingga papa mama boleh memberikannya ke gereja. Kita juga akan memberikan persembahan berupa persembahan pujian dari Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kebaktian ini. Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami bisa mencontoh Daud ya Tuhan yang tekun di dalam kehidupannya sehingga dia bisa dipilih sebagai raja. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, kiranya sedikit berkat yang kami punya, yang telah kami berikan bisa bermanfaat bagi gereja-Mu ini. Berkati para penatua yang mengatur uang persembahan ini, kiranya semuanya bisa mereka atur dengan sangat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung kebaktian. Adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Kita muji Tuhan dengan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku
adik-adik, ketika kita sudah hidup di dalam Yesus, nah adik-adik harus bisa bertutur kata yang sopan, bertingkah laku yang baik. Jika adik-adik di rumah sebagai kakak, kakaknya harus bisa menjaga adiknya ya. Nah begitu juga adik-adik harus hormat kepada papa dan mama. Nah sekarang adik-adik tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan pujian berkat dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.